Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1349, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Untuk pelatihan murid sekte dalam ini, jangan biarkan Yang Xiaotian kembali, kata Zhu Wenhong kepada Zhu Yingliang. Zhu Yingliang terkejut dan dengan hormat menyetujuinya. Waktu berlalu, lebih dari setahun kemudian, Yang Xiaotian akhirnya berhasil menyempurnakan 4 obat roh berusia 60 juta tahun yang terbilang biasa-biasa saja. Meskipun kualitas keempat obat roh 60 juta tahun ini kurang, setelah memurnikannya, Yang Xiaotian berhasil menerobos ke puncak tahap akhir lapisan ke-10 Kaisar Surgawi. Akhirnya, puncak tahap akhir lapisan ke-10 Kaisar Surgawi. Yang Xiaotian menghela napas dalam-dalam. Gelombang energi melonjak ke depan. Akan tetapi, ia tidak berhenti berkultivasi dan terus mengonsumsi beberapa buah surgawi, yang selanjutnya menyempurnakan dan memurnikan kekuatan surgawi dalam dirinya sambil meningkatkan beberapa tubuh surgawi. Beberapa hari kemudian, saat Yang Xiaotian sedang berkultivasi, lonceng sekte tiba-tiba berbunyi. Ini adalah lonceng pemanggilan para pengikut sekte dalam. Yang Xiaotian tahu sudah saatnya pelatihan murid sekte dalam dimulai. Segera, dia memberitahu Meng Bingsui dan kemudian meninggalkan rumah gua, terbang menuju alun-alun pertemuan pengikut sekte dalam. Tak lama kemudian, ia tiba di alun-alun. Saat ia tiba di alun-alun, banyak orang sudah ada di sana, termasuk iblis Yin Yang Zheng Rui, Zhu Yingliang, dan bahkan Meng Sueyun. Meng Sueyun menonjol di tengah kerumunan, mengenakan gaun putih, bagaikan peri di salju. Meng Sueyun ini tampak sangat mirip dengan Meng Bingsui, sedemikian rupa sehingga Yang Xiaotian awalnya mengira dia adalah saudara kembar Meng Bingsui. Zheng Rui dan Zhu Yingliang menatap Yang Xiaotian dengan pandangan tidak bersahabat saat dia datang. Selain kedua orang ini, banyak orang lain yang memandang Yang Xiaotian dengan permusuhan, di antaranya seseorang bernama Zhao Yu. Zhao Yu ini, seperti Zhao Fang yang sebelumnya ditemuinya di paviliun kitab suci, adalah sepupunya. Baik Zhao Yu maupun Zhao Fang adalah murid jenius paling cemerlang dari keluarga Zhao, menempati peringkat 5 besar dalam hal bakat dan kekuatan di antara murid-murid sekte dalam Akademi Suci Dao Surgawi. Akademi Suci Dao Surgawi menghimpun para talenta super dunia, dan bisa masuk dalam peringkat 5 besar di antara murid sekte dalam di Akademi Suci benar-benar luar biasa. Kali ini, orang yang memimpin Yang Xiaotian dan yang lainnya untuk berlatih adalah tetua balai misi, Chen Yingsheng. Yang Xiaotian tidak menyangka kalau itu adalah Chen Yingsheng. Kali ini, pelatihannya melibatkan memasuki pegunungan iblis untuk berburu iblis, dan akan berlangsung selama 3 bulan, kata Chen Yingsheng sambil melirik kerumunan. Poin akan menentukan peringkat. Juara pertama akan mendapatkan 3.000 poin kontribusi. Tempat kedua akan diberi hadiah 2.000. Tempat ketiga akan diberi hadiah 1.000. Pada saat itu, ia berhenti sejenak dan berkata, tempat terakhir akan diberi penalti 3.000 poin. Tempat kedua terakhir diberi 2.000 poin, dan tempat ketiga terakhir diberi 1.000 poin. Dia melirik Yang Xiaotian, hampir dengan sengaja, lalu menambahkan, jika ada yang merasa pegunungan iblis terlalu berbahaya, mereka boleh memilih untuk tidak berpartisipasi, tetapi murid yang tidak berpartisipasi akan dikenakan penalti 4.000 poin. Ini adalah aturan Akademi Suci Dao Surgawi. Setiap beberapa tahun, baik pengikut sekte dalam maupun pengikut inti harus menjalani sesi pelatihan. Pada setiap sesi, pemeringkatan ditentukan berdasarkan poin, dengan memberi penghargaan poin kepada 3 teratas dan menghukum 3 terbawah. Jika poin penalti seorang murid mencapai ambang batas tertentu, mereka akan dikeluarkan dari Akademi Suci Dao Surgawi. Apakah ada yang ingin mundur dan tidak berpartisipasi? Seru Chen Yingsheng, sambil melirik Yang Xiaotian dengan sengaja. Yang Xiaotian, di bawah tatapan Chen Yingsheng yang tajam, mengerutkan kening. Apa maksudnya? Mendorongnya untuk mundur dan tidak berpartisipasi. Penatua Chen, jangan repot-repot menatapku. Aku tidak berniat mundur, tegas Yang Xiaotian. Chen Yingsheng tidak menyangka Yang Xiaotian akan bicara blak-blakan, jadi ia terbatuk untuk menutupi rasa malunya dan berkata, aku hanya memikirkan keselamatanmu. Kau baru di alam kaisar, dan memasuki pegunungan iblis akan terlalu berbahaya. Terima kasih atas perhatianmu, Tetua Chen, jawab Yang Xiaotian. Seharusnya kau lebih mengkhawatirkan Zhu Yingliang dan yang lainnya, agar mereka tidak mendapat masalah di pegunungan iblis. Zhu Yingliang tertawa mendengar kata-kata itu, Yang Xiaotian,
kau baru saja mencapai alam kaisar, mengkhawatirkanku di lapisan ke-10 leluhur surgawi. Konyol. Chen Yingsheng menenangkan diri dan melihat ke sekeliling kerumunan, karena tidak ada yang berniat mundur, kita sekarang akan berangkat ke pegunungan iblis. Dia kemudian mengeluarkan pesawat ruang angkasa dan memimpin Yang Xiaotian dan yang lainnya dengan cepat menuju pegunungan iblis. Begitu naik ke kapal, Yang Xiaotian menuju ke ruang kultivasi masing-masing, tetapi ia mendapati bahwa kamarnya berada di bagian terakhir di bagian ekor kapal. Yang Xiaotian mengerutkan kening mendengar ini, ruangan terakhir berada paling jauh dari pusat Grand Array, membuat energi spiritual menjadi yang terlemah dan tidak mendukung kultivasi. Penatua Chen, kamarku ada di ruangan terakhir. Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk bertanya. Sebelum Chen Yingsheng sempat menjawab, Iblis Yin Yang Zheng Rui menjawab dengan dingin, Yang Xiaotian, kaulah yang terakhir bergabung dengan Akademi Suci Dao Surgawi di antara semua murid Sekte Dalam, dan kaulah yang terendah di alam. Jika ruangan terakhir bukan untukmu, lalu siapa lagi? Kamu bahkan belum berada di alam leluhur surgawi. Memiliki ruang untuk berkultivasi saja sudah cukup untukmu. Sejujurnya, kamu bahkan belum berada di alam leluhur surgawi, kamu seharusnya berkultivasi di dek kapal saja. Chen Yingsheng tidak mengatakan apa-apa, secara implisit menyetujui kata-kata Zheng Rui. Jangan berpikir memiliki istana kehidupan lapisan ke-11 membuatmu luar biasa. Di Akademi Suci Dao Surgawi, poin kontribusi pribadilah yang penting. Jika kau punya kemampuan, raihlah juara pertama dalam pelatihan ini, dan ruangan pertama akan menjadi milikmu saat murid sekte dalam keluar nanti, lanjut Zheng Rui. Yang Xiaotian menatap Chen Yingsheng, kalau begitu, aku tidak akan naik pesawat luar angkasa Akademi Suci Dao Surgawi. Chen Yingsheng tersenyum, tentu saja bisa. Kalau kamu punya kapal sendiri, kamu bisa menggunakannya. Tapi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu, begitu kita sampai di pegunungan iblis, latihan akan langsung dimulai. Kalau kapalmu tidak bisa mengimbangi dan latihanmu jadi tertunda, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Tanpa sepatah kata pun, Yang Xiaotian mengeluarkan Chaos Demon Hall dan mengendarainya untuk mengikuti di belakang pesawat ruang angkasa Heavenly Dao Holy Academy. Entah Chen Yingsheng sengaja atau tidak, ia telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggerakkan pesawat ruang angkasa Akademi Suci Dao Surgawi, menciptakan gelombang besar yang menghantam aula iblis kekacauan. Namun, terlepas dari bagaimana pesawat ruang angkasa Akademi Suci Dao Surgawi bergerak, atau seberapa besar gelombang yang melanda, aula iblis kekacauan tetap mengikutinya dengan mulus. Duduk bersila di ruang rahasia di dalam Chaos Demon Hall, Yang Xiaotian terus berkultivasi dan meninjau informasi yang dikumpulkan oleh Old Jiang dan Dewa Pengobatan King Ming tentang Gao Yi dan Gao Tianqi selama beberapa hari terakhir. Itu kapal milik Chaos Demon Lord, Chaos Demon Hall dari dulu. Dan itu milik Yang Xiaotian. Banyak pengikut sekte dalam di Akademi Suci Dao Surgawi bergerak, menyaksikan Chaos Demon Hall membuntuti di belakang. Meng Shuiyun juga menunjukkan ekspresi penasaran, setelah mendengar bahwa banyak iblis tertinggi gagal menaklukkan Chaos Demon Hall. Ia bertanya-tanya bagaimana Yang Xiaotian berhasil menaklukkannya. Chen Yingsheng bermaksud untuk berlari lebih cepat dari Yang Xiaotian dengan mengemudikan sepenuhnya pesawat luar angkasa Heavenly Dao Holy Academy, namun tidak menyangka Yang Xiaotian akan menguasai Chaos Demon Hall. Melihat Yang Xiaotian bersama Chaos Demon Hall, dia dan banyak murid sekte dalam Akademi Suci, tentu saja memiliki perasaan campur aduk. Bab 1350, berharap pengalaman ini memberi kita kejutan yang menyenangkan. Tepat saat semua orang hendak mencapai pegunungan iblis, Yang Xiaotian, yang tengah berkultivasi, tiba-tiba memancarkan cahaya cemerlang. Tubuh surgawi kehidupan tertinggi akhirnya berhasil menembus lapisan ke-23. Menambahkan tubuh dewa takdir surga primordial sebelumnya, itu berarti dua tubuh surgawi menerobos ke lapisan ke-23. Dengan terobosan tubuh surgawi kehidupan tertinggi ke lapisan ke-23, kekuatan kehidupan tak terbatas dari langit dan bumi terus mengalir ke tubuh Yang Xiaotian, membuat seluruh keberadaannya dipenuhi dengan vitalitas. Begitu dia melewati lapisan ke-23, kekuatan pemulihan tubuh surgawi kehidupan tertinggi Yang Xiaotian meningkat lebih dari sekadar 1 kali lipat. Vitalitas yang melonjak dari Chaos Demon Hall menarik perhatian para pengikut dari Akademi Suci Dao Surgawi. Sungguh vitalitas yang luar biasa, apakah tubuh surgawi kehidupan tertinggi Yang Xiaotian berhasil menerobos? Seorang murid berseru kaget. Semua orang di Akademi Suci mengetahui 8 tubuh dewa yang dimiliki Yang Xiaotian.
Biarkan dia menerobos. Iblis Yin Yang Zhengrui menatap dingin ke arah Chaos Demon Hall, lagi pula, anak ini tidak akan melihat banyak matahari terbit lagi. Hari berikutnya, di bawah sinar matahari yang cerah, kapal rombongan tiba di pegunungan Devil Mountain. Pegunungan Iblis, sesuai namanya, merupakan surga bagi para iblis. Di sini ada sejenis makhluk ajaib iblis, yang jumlahnya miliaran. Banyak sekte dan pengikut keluarga dunia Akademi Suci sering membawa pengikutnya ke sini untuk berlatih di pinggiran pegunungan iblis. Kapal berhenti di depan pegunungan iblis, dan Yang Xiaotian muncul dari aula iblis kekacauan, melihat pegunungan iblis di depannya diselimuti kabut yang sangat gelap dan dingin. Di tengah kabut dingin itu, samar-samar terdengar suara teriakan mengerikan yang membuat bulu kuduk meremang. Itulah teriakan setan. Kalau jiwa ketuhanan seseorang tidak kuat dan kemauannya tidak teguh, begitu memasuki pegunungan iblis, teriakan para iblis saja sudah cukup untuk menghancurkan pikiran dan jiwa seseorang. Namun saat mendengarkan teriakan iblis tersebut, hati iblis kekacauan di dada Yang Xiaotian dipenuhi cahaya iblis, merasa sedikit gembira dan gembira. Sekali lagi, izinkan saya mengingatkan kalian semua tentang peraturannya. Selama pelatihan, tidak ada artefak dewa di luar alam leluhur dewa yang diperbolehkan. Chen Yingsheng mengingatkan semua orang sekali lagi, jika tidak, poin kontribusi kalian akan hangus. Kalau begitu, kamu akan berada di peringkat terakhir. Apakah semua orang mendengarnya? Dia meninggikan suaranya. Semua orang menjawab setuju. Baiklah, semuanya masuk. Perintah Chen Yingsheng, berkumpul kembali di sini dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan, jika Anda belum muncul, itu juga berarti poin kontribusi Anda tidak berlaku. Setelah 3 bulan berlalu, kita akan kembali ke Akademi Suci Dao Surgawi, tanpa menunggu siapapun. Dalam setiap sesi latihan, prinsip Akademi Suci Dao Surgawi adalah semua murid harus menjaga diri sendiri, tidak peduli siapa yang menghadapi bahaya, bahkan ancaman nyawa, anggota tingkat tinggi Akademi Suci Dao Surgawi tidak akan campur tangan. Anda harus mengandalkan diri Anda sendiri sepenuhnya. Setelah berbicara, Chen Yingsheng melambaikan tangannya. Seketika, para murid Akademi Suci Dao Surgawi melesat ke udara dan menyerbu ke pegunungan iblis. Yang Xiaotian juga menyimpan Chaos Demon Hall, sosoknya berkelebat, memasuki Devil Mountain Range, dan menghilang ke dalam kabut gelap dan dingin Devil Mountain Range dalam sekejap mata. Zhu Yingliang melihat Yang Xiaotian memasuki pegunungan iblis, mencibir dingin, dan mengikuti Yang Xiaotian dari dekat ke pegunungan iblis, menuju tepat ke arah Yang Xiaotian. Bukan hanya Zhu Yingliang, tetapi banyak murid juga terbang menuju ke arah di mana Yang Xiaotian masuk. Perburuan telah dimulai, ujar Chen Yingsheng, berdiri di dekat pegunungan iblis, dengan nada yang aneh. Sesepuh lain yang datang bersama Chen Yingsheng juga mengungkapkan perasaannya, ya, perburuan telah dimulai, semoga pelatihan ini memberi kita kejutan. Untuk melihat seorang murid dengan lebih dari 300.000 poin kontribusi. Di masa lalu, ujian bagi para pengikut sekte dalam Akademi Suci Dao Surgawi paling banyak hanya mencapai lebih dari 200.000 poin kontribusi, dan jarang melebihi 250.000. Setelah memasuki pegunungan iblis, Yang Xiaotian terbang sepanjang jalan, diikuti Zhu Yingliang dari dekat, mengejar tanpa henti. Zhu Yingliang mengunci auranya erat-erat pada Yang Xiaotian. Baginya, Yang Xiaotian bagaikan mangsa yang sudah di depan mata. Namun, saat Yang Xiaotian memasuki hutan, auranya tiba-tiba menghilang tanpa peringatan apapun. Zhu Yingliang terkejut, panik, dan bergegas ke hutan tempat Yang Xiaotian berada. Saat dia dengan cemas mencari sosok Yang Xiaotian, tiba-tiba, suara dingin terdengar dari belakangnya, apakah kamu mencariku? Mendengar suara dari belakang, Zhu Yingliang terkejut, buru-buru mundur sambil berbalik, dan melihat seseorang berdiri di posisi sebelumnya, itu memang Yang Xiaotian. Zhu Yingliang menahan keterkejutannya, 2 pedang dewa muncul di tangannya, dan dia menatap Yang Xiaotian dengan dingin, Yang Xiaotian, hari ini, aku akan menghajarmu sampai ibumu tidak mengenalimu. Ada kata-kata terakhir. Yang Xiaotian menghampirinya, tersenyum mendengar kata-katanya, kata-kata terakhir. Pada saat ini, sosoknya tiba-tiba melintas, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depannya, mengayunkan pedang dengan tangan kanannya. Pedang Ki dari domain 15 pedang meledak. 4 dewa domain berkumpul di belakangnya. Zhu Yingliang hanya melihat sesosok sosok melintas di depannya, dan sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan pedang Ki domain 15 pedang milik Yang Xiaotian sudah menguasainya. Merasakan kengerian pedang Ki domain 15 pedang milik Yang Xiaotian, dia pun merasa ngeri,
dan dengan suara gemuruh, seluruh zirah surgawi dan cahaya surgawi di tubuhnya meletus, mengayunkan pedangnya ke arah Yang Xiaotian dengan sekuat tenaga, mengabaikan segalanya. Pedang suci pembunuh. Suaranya bergema di seluruh hutan, mengejutkan seekor burung besar. Saat burung besar itu terkejut, Zhu Yingliang melihat pedang Ki Domain 15 pedang menembus ki pedang suci pembunuhnya, menembus seluruh zirah surgawinya. Dalam sekejap, sesuatu terasa memasuki tubuhnya. Zhu Yingliang berdiri kaku, lalu tiba-tiba, ki pedang dan darah muncrat ke seluruh tubuhnya. Dia menatap Yang Xiaotian dengan tak percaya, "Kau, penguasaan 6 puncak." Domain 15 pedang Yang Xiaotian ternyata memiliki 6 pedang yang dikuasai di puncak penguasaan. Berbeda dengan rumor yang mengatakan hanya sedikit yang berada di alam kesempurnaan. "Kalian semua telah menghancurkanku," kata Zhu Yingliang lemah, lalu ambruk ke tanah, seluruh vitalitasnya mulai meninggalkannya. Matanya penuh dengan keengganan dan penyesalan, seolah-olah dia ceroboh lagi. "Semua orang bisa keluar sekarang," Yang Xiaotian tiba-tiba berbicara. Setelah hening sejenak, sesosok muncul dari sudut gelap di belakang Yang Xiaotian, itu adalah iblis Yin Yang Zhengrui, yang menatap tubuh Zhu Yingliang di tanah, juga penuh keterkejutan. Rupanya dia juga tidak menduga hasil ini. Bukankah yang lain berencana untuk keluar? Yang Xiaotian melihat ke arah kehampaan, dan bertanya lagi. Pada titik ini, beberapa tokoh lainnya keluar, itu adalah Zhao Yu dari keluarga Zhao. Selain Zhao Yu, ada beberapa murid lain yang juga berasal dari keluarga Zhao. Namun, Yang Xiaotian melirik ke arah lain, dan 2 orang yang bersembunyi di sana juga berjalan keluar. Termasuk Zhengrui, totalnya ada 7 orang. Ketujuh orang ini hampir semuanya merupakan 10 murid sekte dalam teratas dari Akademi Suci Dao Surgawi. Zhao Yu dan yang lainnya keluar dengan wajah penuh keterkejutan seperti Zhengrui. Bunuh. Tiba-tiba, Yin Yang Devil Zhengrui meraung dengan tatapan ganas, cahaya surgawi hitam dan putih melonjak di sekujur tubuhnya, mendorong kekuatan tubuh surgawi Yin Yang Devilnya hingga ekstrim. Cahaya surgawi dari armor surgawi Yin Yang-nya melonjak tanpa henti, pertahanan sepenuhnya diaktifkan. Saat dia mendorong tubuh surgawi iblis Yin Yang-nya hingga batas ekstrim, dia menghunus pedang surgawi di tangannya, dengan pedang Qi yang diarahkan langsung ke Yang Xiaotian, menyerangnya dalam sekejap. Bab 1351, Tanah Pemakaman Surgawi. Tepat saat iblis Yin Yang Zhengrui melancarkan gerakannya, seluruh tubuh Zhao Yu dipenuhi cahaya suci, dan bersamaan dengan ayunan pedang sucinya, niat membunuh terpancar di matanya. Dia tahu sekarang tidak ada jalan kembali. Hanya pertempuran. Bunuh. Murid-murid sekte dalam lainnya juga memasang ekspresi muram, menyerang Yang Xiaotian dengan tekad untuk bertarung sampai mati. Zhengrui dan 6 orang lainnya menyerang dengan sekuat tenaga, melepaskan kekuatan yang dapat mengguncang langit dan menghancurkan bumi. Gunung-gunung runtuh dan tanah hancur, dan segala sesuatu di sekitar mereka berubah menjadi debu di bawah kekuatan mereka. Tepat saat pedang Qi ketujuh mendekati Yang Xiaotian, tiba-tiba, cahaya surgawi mandat surgawi melonjak dari tubuhnya, mengaktifkan lapisan ke-23 tubuh Dewa Takdir Surga Primordial. Ketika lapisan ke-23 tubuh Dewa Takdir Surga Primordial diaktifkan, ribuan rune mandat surgawi terbentuk di sekitar tubuh Yang Xiaotian. Rune mandat surgawi ini membentuk alam surgawi mandat surgawi. Itu adalah alam surgawi mandat surgawi mini. Pada saat yang sama, tubuh surgawi kehidupan tertinggi Yang Xiaotian diaktifkan, dan di bawah kekuatan lapisan ke-23, jimat kehidupan tertinggi juga terkondensasi menjadi alam kehidupan tertinggi mini. 6 tubuh dewa Yang Xiaotian lainnya juga diaktifkan. Lapisan demi lapisan penghalang pertahanan terbentang. Ledakan. Serangan Zhengrui dan ke-6 orang lainnya menghantam alam surgawi mandat surgawi mini dan alam kehidupan tertinggi yang mengelilingi Yang Xiaotian. Cahaya penghalang dan alam suci bergetar hebat. Akan tetapi, Zhengrui melihat bahwa kekuatan ki pedang mereka yang menghantam penghalang di sekitar Yang Xiaotian hanya menyebabkan cahaya bergetar, tidak dapat menembusnya sama sekali. Mereka bahkan tidak dapat menembus penghalang terluar alam surgawi mandat surgawi. Wajah Zhengrui berubah drastis saat dia menatap penghalang alam surgawi mandat surgawi dan alam kehidupan tertinggi yang mengelilingi Yang Xiaotian. 23 lapisan. Hanya ketika tubuh dewa dikultivasikan hingga lapisan ke-23, penghalang yang mirip dengan alam dewa akan muncul. Dan itu haruslah tubuh surgawi yang menentang surga untuk melakukan hal itu. Tubuh-tubuh surgawi penentang surga ini, begitu mereka menembus lapisan ke-23, mencapai tingkat pertahanan yang mengerikan.
Bukan hanya pertahanan, bahkan kekuatan serangan mereka mencapai tingkat yang menakjubkan. Yang Xiao Tian telah mengolah tubuh surgawi penentang surga hingga lapisan ke-23. Dan itu adalah dua tubuh surgawi penentang surga yang utama di lapisan ke-23. Mundur, murid-murid lainnya, melihat bahwa kekuatan gabungan mereka tidak dapat menghancurkan pertahanan yang Xiao Tian, dipenuhi dengan rasa takut dan mencoba untuk segera mundur. Namun, saat mereka hendak melarikan diri, langit dan bumi bergetar hebat, dan satu demi satu istana kehidupan terbang keluar dari tubuh yang Xiao Tian. Dalam sekejap, 11 istana kehidupan berdiri di antara langit dan bumi. Kekuatan 11 istana kehidupan turun, menyebabkan arus udara menjadi stagnan. Hamparan pegunungan iblis yang tak berujung bergetar tak henti-hentinya, dan tanah pun hancur berkeping-keping. Bahkan di luar pegunungan iblis, Chen Yingsheng sangat merasakan getaran yang mengerikan. Saat 11 istana kehidupan menjulang tinggi di langit, pedang suci yang Xiao Tian terayun seketika, dan di bawah kekuatan 11 istana kehidupan, domain 15 pedang melepaskan cahaya pedang yang sangat menyilaukan. Cahaya pedang terus meluas di mata Zheng Rui dan keenam orang lainnya, menyelimuti mereka sepenuhnya. Mereka belum pernah melihat cahaya pedang yang begitu menyilaukan di dunia. Kesatuan Yin Yang, Laut Suci tak terbatas. Zheng Rui dan Zhao Yu menatap ngeri ke-11 istana kehidupan lapisan ke-11, mati-matian mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk melakukan serangan panik. Namun, saat mereka hendak bergerak, cahaya pedang yang Xiao Tian menembus kekuatan mereka dengan kekuatan yang tak terhentikan. Pedang domain Qi dari 15 pedang yang Xiao Tian menelan semua orang, termasuk Zheng Rui dan Zhao Yu. Para pengikut sekte dalam yang hendak melarikan diri jatuh di samping mayat Zhu Yingliang, napas mereka benar-benar terhenti. Zheng Rui dan Zhao Yu juga terpental. Keduanya jatuh ke tanah sambil batuk darah tak henti-hentinya. Zheng Rui, dengan tak percaya, mengenakan Yin Yang Divine Armor, harta karun klan iblis Yin Yang, namun itu tidak dapat bertahan melawan ki pedang yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian mendekati Zheng Rui dan Zhao Yu. Zhao Yu, yang tidak memiliki baju zirah suci seperti baju zirah suci Yin Yang, kehilangan kekuatan hidup akibat kekuatan penghancur pedang domain Qi dari 15 pedang milik yang Xiao Tian. Dia membuka mulutnya, mencoba berbicara, tetapi hanya darah yang terus keluar. Yang Xiao Tian menghunjamkan pedang dewa ke dahi Zhao Yu, sama persis dengan bagaimana dia menghadapi Fang Jian sebelumnya, menusuk dari belakang. Zhao Yu segera berhenti berjuang. Zheng Rui, menyaksikan ini, selalu bersikap tidak takut, tetapi ketakutan akhirnya terlihat di matanya. Yang Xiao Tian, lepaskan aku. Aku janji, jika kau mengampuni aku, pasukan klan iblis Yin yang kita akan mundur dari domain Dao. Suara Zheng Rui bergetar. Pasukan klan iblis Yin yang mu akan mundur dari domain Dao. Yang Xiao Tian mencabut pedang suci dari dahi Zhao Yu dan mendekati Zheng Rui. Darah menetes terus-menerus dari pedang dewa, memercik ke wajah Zheng Rui. Saat menatap pedang suci yang berada dalam jangkauan lengannya, Zheng Rui merasakan sensasi dingin di sekujur tubuhnya. Ia hendak berbicara tentang bagaimana pasukan klan iblis Yin yang mereka tidak akan lagi menyerang domain Dao ketika tiba-tiba, yang Xiao Tian menusukkan pedang suci itu langsung ke dahinya. Ses! Suara robekan pun terdengar. Pedang suci itu menembus kepala anak iblis Yin Yang dan menjepitnya ke tanah. Yang Xiao Tian dengan dingin mengamati anak iblis Yin Yang. Tak lama kemudian, tidak ada jawaban darinya. Pada saat itu, terdengar suara sesuatu yang merobek udara dari jauh. Auranya kuat, mungkin berasal dari Chen Yingsheng, seorang tetua Akademi Suci Dao Surgawi. Yang Xiao Tian mencari dan mengambil artefak dewa angkasa dari anak iblis Yin Yang dan Zhao Yu, lalu mengambil zirah dewa Yin Yang, membakar abis mayat-mayat itu dengan api dewa pemusnahan kekacauan, dan menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan untuk menghilang dari tempat itu. Tepat setelah Yang Xiao Tian pergi, Chen Yingsheng dan sesepuh lain dari Akademi Suci Dao Surgawi tiba di tempat kejadian. Karena api surgawi pemusnahan kekacauan telah membakar mayat anak iblis Yin Yang dan yang lainnya, ketika Chen Yingsheng dan rekannya tiba di tempat kejadian, mereka hanya melihat abu berserakan di langit. Menatap abu yang melayang di langit, Chen Yingsheng dan rekannya punya firasat buruk. Mereka merasakan kegelisahan yang amat dalam di hati mereka. Setelah Yang Xiao Tian pergi, dia turun ke puncak yang tidak berpenghuni, lalu mulai memeriksa artefak dewa luar angkasa milik anak iblis Yin Yang dan yang lainnya.
Di dalam artefak Dewa Angkasa milik anak iblis Yin Yang, Yang Xiaotian menemukan beberapa botol pil Dewa Iblis Yin Yang, yang merupakan ramuan dewa berharga di alam leluhur surgawi. Namun, pil Dewa Iblis Yin Yang ini tidak berkualitas tinggi, hanya kelas surgawi 7 kesengsaraan, sehingga kurang bermanfaat baginya. Selain ramuan, ada banyak batu roh kekacauan tingkat tinggi, dan bahkan beberapa batu roh kekacauan tingkat atas. Namun, tidak banyak batu roh kekacauan yang bermutu tinggi, hanya beberapa ratus saja. Melihat beberapa buku di dalam artefak Dewa Ruang Angkasa milik anak iblis Yin Yang, Yang Xiaotian membolak-baliknya dengan santai. Namun, setelah menemukan satu buku yang membahas pedang langit, ia sangat gembira. Yang Xiaotian dengan bersemangat memeriksanya secara rinci. Namun, setelah selesai, ia hanya bisa tersenyum kecut. Meskipun buku itu menyebutkan pedang langit, bahkan merinci keberadaannya, bagian yang membahas lokasi persisnya rusak parah, membuatnya tak terbaca. Tuan Ding, apakah ada cara untuk memulihkan bagian-bagian ini? Yang Xiaotian bertanya kepada Tuan Ding dengan penuh harap. Master Ding meliriknya dan berkata, meskipun tidak dapat dipulihkan, berdasarkan kesimpulanku, seharusnya berada di tanah pemakaman surgawi. Tanah pemakaman surgawi. Yang Xiaotian tersentak tajam. Bab 1352, Tanah Pemakaman Surgawi, Lautan Guntur Pemusnahan. Tanah Pemakaman Surgawi dapat dikatakan sebagai tempat paling berbahaya di dunia Akademi Suci. Tingkat bahayanya jauh melampaui Tanah Pedang Kematian di domain Dao. Tanah Pemakaman Surgawi merupakan medan perang para orang suci, bahkan memasukinya untuk tujuan konfirmasi Dao dapat berarti kematian. Jika pedang surgawi berada di Tanah Pemakaman Surgawi, maka dia sama sekali tidak memiliki harapan untuk mendapatkannya. Setidaknya tidak saat ini. Sebenarnya, tidak sepenuhnya tanpa harapan, kata Master Ding, jika aku bisa memulihkan kekuatan 5 serangan penghancuran Dao, dan kau bisa menemukan air suci Dao Surgawi lapisan kelima, dengan air suci Dao Surgawi lapisan kelima yang cukup, maka aku bisa melindungimu saat kau memasuki Tanah Pemakaman Surgawi. Air suci Dao Surgawi lapisan kelima. Yang Xiaotian terkejut. Benar sekali, 1000 porsi air suci Dao Surgawi lapisan kelima, kata Master Ding, 1000 porsi, aku bisa membawamu ke Tanah Pemakaman Surgawi selama 10 hari. 10 hari, Yang Xiaotian mengangguk. Meskipun sulit untuk menemukan pedang langit dalam waktu 10 hari, dia harus mencobanya apapun yang terjadi. Saat itu, setelah kau berhasil menembus alam leluhur surgawi, kau bisa memadatkan cincin surgawi dan memasuki Tanah Pemakaman Surgawi untuk melihat apakah kau bisa menemukan binatang jiwa yang cocok, ujar Master Ding. Jiwa bela diri dapat memadatkan cincin jiwa. 2 cincin jiwa utama Yang Xiaotian berada pada level jutaan tahun. Dan setelah menerobos ke alam leluhur surgawi, memburu binatang jiwa, dan menyerap jiwa surgawi mereka dengan keilahian, Anda dapat memadatkan cincin surgawi. Cincin surgawi umumnya dimulai pada 100.000 tahun. Bagi mereka yang memiliki bakat lebih baik, mereka dapat memadatkan cincin surgawi yang berumur jutaan tahun. Namun, cincin surgawi berusia 10 juta tahun sangatlah langka. Cincin surgawi berusia 20 juta tahun bahkan lebih langka, dan cincin surgawi berusia 30 juta tahun dapat mencengangkan segala zaman. Aku ingin tahu seperti apa Dewa Cincin Gao Yi saat itu. Yang Xiaotian penasaran. Saat itu, Gao Yi telah memadatkan cincin surgawi 40 juta tahun, kata Master Ding, tak dapat menahan kekagumannya saat menyebutkan cincin surgawi 40 juta tahun yang telah dipadatkan Gao Yi. Lagi pula, cincin surgawi yang berusia 40 juta tahun hanya muncul 2 kali. Adapun Gao Tianqi, cincin surgawinya berusia 30 juta tahun, lanjut Guru Ding. 40 juta tahun. Aku jadi bertanya-tanya, berapa banyak jiwa binatang jiwa surgawi berumur 10.000 tahun yang bisa kutanggung saat itu? Secara umum, makin kuat keilahian, makin kuat pula jiwa binatang roh surgawi yang dapat ditanggungnya. Tentu saja, premisnya adalah Anda dapat memburu Soul Beast pada level itu. Binatang jiwa berusia 30 juta tahun sudah sangat kuat dan sulit diburu, apalagi binatang jiwa berusia 40 juta tahun. Pada saat ini, tiba-tiba, seekor monster dengan aura dingin dan penampilan mengerikan menerjang Yang Xiaotian dari kehampaan. Monster ini merupakan salah satu iblis dari pegunungan iblis. Melihat iblis yang mendekat, Yang Xiaotian melambaikan tangannya dengan santai, dan lengkungan pedang Qi langsung menghancurkan iblis lapisan pertama leluhur surgawi menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Seketika,
Token identitas murid yang Xiao Tian menyala dengan cahaya, menambahkan 10 poin kontribusi. Di Pegunungan Iblis, membunuh iblis lapisan pertama leluhur surgawi akan menghasilkan 10 poin kontribusi. Leluhur surgawi lapisan kedua berjumlah 20, leluhur surgawi lapisan ketiga berjumlah 30, dan seterusnya. Leluhur surgawi lapisan ke-10 berjumlah 100. Namun, jika Anda dapat membunuh iblis lapisan pertama tertinggi, jumlahnya 1000. Untuk lapisan kedua tertinggi, harganya 2000. Yang Xiao Tian merobek langit. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan iblis lainnya. Akan tetapi, dia sekarang berada di daerah pinggiran Pegunungan Iblis, dan iblis yang ditemuinya tidaklah kuat, biasanya berada di lapisan pertama atau kedua leluhur surgawi. Beberapa bahkan berada di alam kaisar. Membunuh iblis alam kaisar juga akan memberikan poin, meski hanya 1 poin untuk setiap orang. Dengan demikian, Yang Xiao Tian terus terbang lebih jauh ke dalam Pegunungan Iblis. Hadiah untuk juara pertama adalah 3000 poin kontribusi, tetapi berdasarkan peraturan Akademi Suci Dao Surgawi, jika poin ujian pengikut sekte dalam mencapai lebih dari 300.000, hadiahnya akan berlipat ganda. Ganda berarti 6.000 poin kontribusi. 6.000 poin kontribusi dapat ditukar dengan banyak hal baik di Akademi Suci Dao Surgawi. Jika ditambahkan dengan 2.000 yang diperolehnya dari misi sebelumnya, totalnya menjadi 8.000, hanya kurang 2.000 untuk memasuki alam rahasia pedang. Saat ia menjelajah lebih dalam ke Pegunungan Iblis, iblis yang ditemui Yang Xiao Tian menjadi semakin banyak dan kuat, tetapi ia membunuh mereka semua dengan satu serangan pedang. Poin token identitas Yang Xiao Tian terus berfluktuasi. Saat malam tiba, Yang Xiao Tian berhenti untuk beristirahat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Zhao Yu yang ingin membunuhnya. Zhao Yu tidak menaruh dendam terhadapnya, jadi itu mungkin hanya niat para petinggi keluarga Zhao. Tetapi mengapa petinggi keluarga Zhao menginginkannya mati? Selama Perang Myriad Domains, bocah Gao Tianqi itu membunuh patriark keluarga Zhao dan puluhan ahli keluarga Zhao. Kata Master Ding. Yang Xiao Tian terkejut, Tuan Gao membunuh patriark keluarga Zhao dan beberapa lusin ahli. Tepat sekali, kata Master Ding, kau adalah putra Domain Dao, jadi bisa dibilang kau adalah penerus Gao Tianqi. Keluarga Zhao mungkin ingin kau mati karena alasan ini. Jadi begitulah adanya. Apakah Tuan Gao juga membunuh banyak ahli dari keluarga bangsawan bijak lainnya? Yang Xiao Tian tak dapat menahan diri untuk bertanya. Sebelum perang 10.000 alam, Gao Tianqi dan keluarga Zhao sudah bermusuhan, itulah sebabnya dia membunuh banyak dari mereka, kata Master Ding, tapi selain keluarga Zhao, saat itu kepala keluarga Zhu hampir mati di tangan Gao Tianqi juga. Keluarga Zhu Wenhong dan Zhu Yingliang. Anda tidak perlu berpikir berlebihan, hadapi saja air dengan tanah untuk menghalanginya, kata Guru Ding. Yang Xiao Tian mengangguk, mengumpulkan pikirannya, lalu mengeluarkan Yin Yang Divine Armor untuk mempelajarinya. Zirah surgawi Yin Yang merupakan harta karun klan iblis Yin Yang, mungkin dari situ dia bisa memperoleh beberapa rahasia atau bahkan lokasi sarang klan iblis Yin Yang. Yang Xiao Tian membagi sebagian pikirannya, bermaksud memasuki susunan besar pusat Yin Yang Divine Armor ketika, tiba-tiba, suatu kekuatan dari Yin Yang Divine Armor memantulkan pikirannya kembali. Susunan besar di dalam Yin Yang Divine Armor dipasang oleh Yin Yang Demon Lord sendiri, dan dengan kekuatanmu saat ini, mustahil untuk menembusnya, kata Master Ding. Yang Xiao Tian tidak dapat menahan penyesalan karena telah membunuh anak iblis Yin Yang terlalu cepat. Sekalipun kau menyimpan anak iblis Yin Yang, itu tidak akan membantu, dia juga tidak bisa menembus susunan besar zirah surgawi Yin Yang. Dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan zirah surgawi Yin Yang, hanya menggunakan sebagian kecil kekuatannya. Kalau tidak, kau tidak mungkin membunuhnya dengan mudah, kata Master Ding. Selain itu, domain bintang di sekitar domain iblis Yin Yang benar-benar gelap, jadi bahkan anak iblis Yin Yang tidak tahu lokasi pasti domain iblis Yin Yang. Melanjutkan, dikatakan, namun, lautan guntur pemusnah di tanah pemakaman surgawi dapat menghancurkan susunan besar di dalam zirah surgawi Yin Yang. Ketika kamu memasuki tanah pemakaman surgawi nanti, kamu bisa pergi ke laut guntur pemusnah dan menggunakan kekuatannya untuk memurnikan dan mengasimilasi zirah surgawi Yin Yang. Lautan guntur yang memusnahkan. Yang Xiao Tian membuat catatan mental. Malam itu berlalu tanpa insiden. Saat fajar keesokan harinya, Yang Xiao Tian terus terbang lebih jauh ke dalam Pegunungan Iblis. Sebelumnya, ia melakukan 2 tugas pengobatan dewa yang memakan waktu 70 juta tahun,
salah satunya mengharuskan ia menjelajah ke bagian terdalam pegunungan iblis untuk menemukan 4 buah iblis 7 warna. Kali ini, ia tidak hanya harus berlatih memburu setan tetapi juga menjelajah ke bagian terdalam pegunungan setan. Para iblis yang tinggal di bagian terdalam pegunungan iblis memiliki kekuatan yang mengerikan, tetapi dengan kekuatan Guru Ding saat ini, ditambah dengan 3 lapis air suci Dao surgawi yang dimilikinya, tidak akan menjadi masalah besar bagi Guru Ding untuk membimbingnya masuk. Bab 1353, Buah Surgawi 7 Warna Iblis. Yang Xiao Tian terus-menerus memburu iblis dari alam leluhur surgawi tanpa henti. 3 hari kemudian, dia sudah memasuki wilayah terluar pegunungan iblis. Pengikut Akademi Suci Dao Surgawi biasanya berlatih di daerah pinggiran karena begitu memasuki daerah luar, mereka akan berhadapan dengan iblis dari puncak lapisan ke-10 alam leluhur surgawi atau iblis dari alam tertinggi. Para iblis ini kerap kali bertindak secara berkelompok, dan bahkan Meng Shuiyun sendiri akan kesulitan menangani beberapa iblis alam tertinggi. Setelah memasuki area luar, Yang Xiao Tian terus terbang ke depan. Tiba-tiba, teriakan dahsyat terdengar, dan 4 iblis dari alam lapisan pertama tertinggi muncul di sekitar Yang Xiao Tian. Akan tetapi, sebelum keempat iblis dari alam lapisan pertama tertinggi itu dapat bergerak, Yang Xiao Tian mengayunkan kedua pedangnya secara bersamaan. Serangan ini adalah serangan dengan kekuatan penuh. Semua istana kehidupannya, semua tubuh surgawinya, semua jimat pengikat kehidupannya, dan semua kekuatan surgawinya diaktifkan secara bersamaan. Pedang Ki dari domain 15 pedang meledak. Pedang Ki itu menyilaukan. Seketika keempat iblis dari alam lapisan pertama tertinggi semuanya terhempas mundur dan berubah menjadi kabut darah hitam. Token identitas Yang Xiao Tian bersinar terang, menambahkan 4.000 poin kontribusi. Setelah membantai keempat iblis dari alam lapisan pertama tertinggi ini, Yang Xiao Tian tidak berhenti, terus terbang ke depan. Bersamaan dengan itu, ia mengerahkan kekuatan jiwa surgawinya untuk mencari dan merasakan iblis-iblis ini, memburu mereka secara aktif, alih-alih menunggu mereka datang. Tentu saja, untuk memburu lebih banyak iblis, Yang Xiao Tian tidak menyembunyikan auranya, sebaliknya, ia sengaja melepaskan auranya untuk menarik iblis-iblis ini. Dengan demikian, setelah memburu keempat iblis dari alam lapisan pertama tertinggi, tidak lama kemudian sekelompok iblis alam tertinggi lainnya datang mengepung Yang Xiao Tian. Sebelum iblis alam tertinggi ini dapat menyerang maju, Yang Xiao Tian mengayunkan pedang gandanya. Saat ki pedang lewat, beberapa iblis alam tertinggi berubah menjadi kabut darah hitam, menghilang di udara. Yang Xiao Tian terus maju. Bila ia menghadapi setan yang sendirian, kadang Yang Xiao Tian juga akan menggunakan teknik telapak tangan Buddha besar yang terbalik, teknik 9 langit yang terguncang petir, teknik pemusnahan 9 limbah dan teknik surgawi tertinggi lainnya. Oleh karena itu, kemanapun Yang Xiao Tian pergi, cahaya Buddha bersemi, guntur bergemuruh, dan api menghanguskan langit. Saat Yang Xiao Tian terus membunuh mereka, poin kontribusi token identitasnya dengan cepat menembus hingga 100.000. Akan tetapi, itu masih jauh dari cukup. Dia perlu mengumpulkan 300.000 poin kontribusi sebelum memasuki bagian terdalam pegunungan iblis. Hanya dengan mengumpulkan cukup 300.000 poin kontribusi, dia akan merasa yakin untuk memasuki bagian terdalam pegunungan iblis. Agar memperoleh lebih banyak waktu untuk mencari buah surgawi 7 warna milik para iblis, setelah memasuki area luar, Yang Xiao Tian membunuh semua iblis di lapisan pertama tertinggi, lapisan kedua tertinggi, dan bahkan lapisan ketiga tertinggi. Hanya dalam beberapa hari, poin kontribusi token identitasnya telah melonjak hingga 300.000. Akan tetapi, untuk memastikan dia bisa mengklaim tempat pertama tanpa keraguan, dia membunuh puluhan iblis alam tertinggi lainnya, sehingga poin kontribusinya menjadi 400.000. 400.000, seharusnya cukup untuk klaim pertama, kan, pikir Yang Xiao Tian dalam hati. Oleh karena itu, setelah mengumpulkan 400.000 poin kontribusi yang cukup, Yang Xiao Tian menutup pembatasan pada token identitasnya, hanya dengan menutup pembatasan pada token identitas, poin kontribusinya akan berhenti bertambah saat dia memburu iblis. Selama waktu ini, menggunakan artefak surgawi di luar alam leluhur surgawi tidak akan melanggar aturan uji coba Akademi Suci. Yang Xiao Tian terus terbang maju, sementara iblis yang ditemuinya bertambah kuat, sehingga mengharuskan Master Ding untuk bergerak. Terhadap para iblis alam tertinggi itu, Master Ding tidak menggunakan serangan hukuman Dao maupun serangan penghancuran Dao, tetapi hanya menggetarkan cahaya terang, mengubah semua iblis alam tertinggi itu menjadi kabut darah hitam. Namun, untuk meminimalisir masalah, saat terbang,
Yang Xiaotian kerap menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan guna menghindari para iblis tersebut. Jika dia bisa menghindarinya, dia akan melakukannya. Dengan bantuan kekuatan Master Ding, 10 hari kemudian, Yang Xiaotian akhirnya mencapai daerah terdalam di Pegunungan Iblis. Setibanya di sana, kekuatan para iblis menjadi amat mengerikan, dan tekanan mereka saja sudah membuat Yang Xiaotian merasa tercekik. Selain itu, hawa dingin di sini sangat menakutkan, begitu pula energi hantu dan ki iblis. Untungnya, Yang Xiaotian memiliki 4 api surgawi caotik besar, yang membuatnya tidak takut dengan cuaca dingin di sini. Dia juga memiliki hati iblis kekacauan, dan ki iblis di sini sebenarnya dapat meredam hati iblis kekacauannya, dan malah meningkatkan kekuatannya. Menghadapi energi hantu, Yang Xiaotian mengaktifkan pohon dewa kematian. Selama bertahun-tahun, sambil membudidayakan pohon dewa waktu, pohon dewa kehidupan primordial, pohon dewa alam semesta primordial, pohon dewa asal, dan pohon kehidupan takdir primordial, ia juga membudidayakan pohon dewa kematian, yang sudah berada di ambang evolusi dan transformasi. Setelah pohon dewa kematian terus-menerus menyerap ki iblis di sini, aura kematiannya melonjak tak terkendali. Yang Xiaotian terbang maju dengan hati-hati. Dia telah membaca bahwa bagian terdalam pegunungan iblis berisi danau iblis maut, dan beberapa individu kuat pernah menemukan buah surgawi 7 warna milik iblis di dekatnya. Namun, aura setan maut dari danau setan maut itu luar biasa mengerikan, jika tersentuh secara tak sengaja, akan sulit dihilangkan. Bahkan makhluk alam konfirmasi Dao, jika terkontaminasi aura setan maut di sana, tubuh mereka akan membusuk. Saat mendekati danau setan maut, Yang Xiaotian menjadi semakin berhati-hati. Dia mengaktifkan sepenuhnya Chaos Demon Heart dan Death God Tree miliknya. Bersamaan dengan itu, 8 penghalang pertahanan tubuh surgawinya terus-menerus menangkal aura iblis maut yang mendekat. Semakin dekat dia dengan danau setan maut, semakin kuat aura setan maut itu. Bahkan penghalang pertahanan 8 tubuh surgawi Yang Xiaotian terus-menerus terkikis oleh aura setan maut. Bahkan penghalang alam kehidupan tertinggi dan penghalang alam takdir surgawi dari 23 lapisan pun meredup akibat erosi aura setan maut ini. Akan tetapi, setiap kali aura setan maut ini hendak menembus tubuh Yang Xiaotian, mereka dihalau oleh kekuatan Master Ding. Akhirnya, Yang Xiaotian mencapai sekitar danau setan maut. Dari kejauhan, dia melihat danau iblis yang membentang ratusan mil, di mana ki iblis melonjak, dan aura kematian meraung tak terkendali. Melalui aura kematian yang sangat pekat, Yang Xiaotian melihat warna pelangi berkelap-kelip samar di dekat danau. Melihat warna-warni pelangi yang berkelap-kelip, Yang Xiaotian merasakan gelombang kegembiraan, warna-warna pelangi itu tidak diragukan lagi dipancarkan oleh buah surgawi 7 warna milik iblis. Akan tetapi, letak warna pelangi yang berkelap-kelip itu terlalu dekat dengan danau setan kematian, hanya berjarak puluhan meter, dan aura kematian begitu pekat hingga hampir tidak dapat ditembus. Tuan Ding, apakah ada jalan? Tanya Yang Xiaotian. 10 tarikan napas dengan 10 tegukan air suci Dao Surga lapisan ketiga, jawab Guru Ding. Yang Xiaotian akan sampai di sana, tetapi dia hanya punya waktu 10 tarikan napas untuk mengambil buah surgawi 7 warna milik iblis. Meskipun 10 tarikan napas mungkin terasa singkat, seringkali terdapat makhluk penjaga yang mematikan di dekat buah surgawi 7 warna milik para iblis ini. Setelah ditemukan oleh makhluk penjaga ini, bukan hanya mustahil untuk mendapatkan buah tersebut, tetapi Yang Xiaotian bahkan mungkin tidak akan lolos tanpa cedera. Meskipun berisiko, Yang Xiaotian memberi Guru Ding 10 teguk air suci Dao Surga lapisan ketiga. Pada saat Master Ding membakar air suci Dao Surga lapisan ketiga, Yang Xiaotian mengeksekusi teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan, seketika tiba di lokasi buah surgawi 7 warna milik para iblis. Buah surgawi 7 warna milik iblis itu sangat indah, buahnya bening seperti kristal dan memikat, memancarkan aroma yang memikat. Tepat saat Yang Xiaotian mencapai buah surgawi 7 warna milik iblis, dia tiba-tiba merasakan getaran, seolah ada sesuatu yang mengerikan yang mengunci tatapannya padanya. Dia menoleh dan melihat seekor makhluk seperti kadal tergeletak di tepi danau. Bab 1354, Selamat kepada kakak senior Meng. Makhluk serupa kadal itu memiliki mata yang bersinar dengan warna hijau menakutkan, memancarkan cahaya iblis yang mengerikan. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik yang warnanya senada dengan warna sekelilingnya, auranya benar-benar tersembunyi. Jika bukan karena jaraknya yang dekat, akan sulit untuk mendeteksinya. Melihat benda seperti kadal ini, Yang Xiaotian terkejut.
Buaya maut. Makhluk ini 10 hingga 100 kali lebih menakutkan dari setan-setan itu. Saat Yang Xiaotian mengulurkan tangan untuk mengambil buah surgawi 7 warna dari para iblis, buaya kematian tiba-tiba membuka mulut raksasanya. Buaya maut itu tergeletak di sana, tampak kecil, tetapi ketika membuka mulutnya, ia menjadi sangat besar, seolah-olah ia dapat menelan seluruh gunung kecil. Saat buaya kematian membuka rahangnya, Yang Xiaotian tidak mencium bau darah, tetapi terkena gelombang aura kematian. Gelombang kematian yang dahsyat mengancam untuk menelan Yang Xiaotian. Pada saat itu, seluruh tubuh Master Ding meletus dalam api emas, dan rune Dao melonjak keluar. Aliran kematian yang mengejutkan menghantam Grand Array yang dibentuk oleh Dao Rune Master Ding, menyebabkan cahaya beriak. Yang Xiaotian meraih buah surgawi 7 warna dan mengerahkan seluruh kekuatannya, mencabutnya dari tanah tanpa ragu. Begitu ia memegang buah surgawi 7 warna, ia segera mundur. Master Ding menangkis rahang mematikan buaya maut dan mundur bersama Yang Xiaotian. Saat Yang Xiaotian mundur, dia menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan untuk langsung menyelam ke kedalaman bumi. Tepat saat ia menggali dalam-dalam ke dalam bumi, suara gemuruh bergema dari atas tanah. Seluruh tanah tampak bergolak. Suatu kekuatan yang mengejutkan merembes dari tanah ke kedalaman bumi. Bahkan dengan dukungan Guru Ding, Yang Xiaotian merasakan darahnya melonjak tak terkendali. Yang Xiaotian tak berani berlama-lama dan terus melarikan diri menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan. Setelah yakin bahwa buaya maut tidak mengejarnya, ia akhirnya berhenti. Meski begitu, Yang Xiaotian basah oleh keringat dingin. Namun, buah surgawi 7 warna pertama akhirnya berhasil diamankan. Tetapi misi tersebut memerlukan 4 buah surgawi 7 warna, dibutuhkan 3 buah lagi. Yang Xiaotian menenangkan diri dan kembali ke Danau Setan Maut. Berdasarkan pengalaman awalnya, Yang Xiaotian jauh lebih berhati-hati kali ini saat ia terbang mengitari Danau Setan Maut. Tak lama kemudian, ia melihat cahaya 7 warna lainnya. Kali ini, Yang Xiaotian menggunakan teknik melarikan diri dari 5 elemen kekacauan untuk langsung melintasi jauh ke dalam bumi dan perlahan-lahan mendekati buah surgawi 7 warna. Setelah mencapai tanah di bawah buah surgawi 7 warna, Yang Xiaotian dengan tegas meraihnya, dan kemudian segera melarikan diri begitu ia mendapatkannya. Melarikan diri melewati jarak Su Yuan, melihat buaya maut tidak mengejar, Yang Xiaotian pun merasa tenang. Dengan 2 buah surgawi 7 warna di tangan, Yang Xiaotian terus mencari yang ketiga. Melalui usaha Yang Xiaotian, ia akhirnya mengumpulkan 4 buah surgawi 7 warna. Saat memperoleh yang kedua dan ketiga, Yang Xiaotian tidak menghadapi serangan apapun dari buaya maut, tetapi saat mengambil yang keempat, ia diserang oleh 2 buaya maut, situasi yang sangat berbahaya. Setelah mendapatkan 4 buah surgawi 7 warna, Yang Xiaotian tidak berlama-lama di dekat Danau Setan Maut dan menjauhkan diri sejauh mungkin. Saat melewati sebuah puncak, Yang Xiaotian mencium aroma yang aneh. Karena penasaran, ia pun menelusuri aroma tersebut dan menemukan bunga iblis emas yang tumbuh di tebing. Bunga iblis emas ini merupakan spesies yang tidak diketahui tetapi telah mencapai tingkatan 6 juta tahun. Yang Xiaotian mendekat dan mengambilnya, lalu menaruhnya di dalam kuali senong, lalu terus terbang keluar. Setelah terbang keluar dari kedalaman pegunungan iblis, Yang Xiaotian merasakan kelegaan. Dia memandang keempat buah surgawi 7 warna di dalam kuali senong, nyaris tak dapat menahan rasa gembiranya. Setelah menyelesaikan misi, ia akan memperoleh 10.000 poin kontribusi, yang akan memungkinkannya memasuki alam rahasia pedang untuk mempelajari prasasti pedang Dao Surgawi. Akan tetapi, dia tidak yakin berapa banyak prasasti pedang Dao Surgawi yang ada di alam rahasia pedang. Yang Xiaotian kembali ke daerah luar. Setelah kembali ke daerah luar, Yang Xiaotian mengaktifkan kembali pembatasan dalam token identitasnya. Setelah memperoleh 4 buah surgawi 7 warna, tanpa rasa khawatir akan masa depan, Yang Xiaotian melepaskan seluruh kekuatan miliknya, memanfaatkan 8 tubuh surgawi, 11 istana kehidupan, 2 jimat pengikat kehidupan, dan kekuatan surgawi, memanen satu demi satu iblis alam tertinggi. Poin kontribusi pada token identitas Yang Xiaotian melonjak sekali lagi. Segera, 50.000, 60.000, bahkan mencapai 70.000. Memperkirakan waktunya, Yang Xiaotian melihat masa pelatihan hampir berakhir dan mulai terbang kembali keluar dari pegunungan iblis. Saat Yang Xiaotian terbang kembali keluar dari pegunungan iblis, Meng Sueyun dan pengikut sekte dalam lainnya juga muncul, kembali ke titik berkumpul.
Melihat Meng Sueyun dan banyak murid telah keluar tetapi tidak melihat iblis Yin Yang Zheng Rui, Zhu Yingliang, Zhao Yu, dan 8 orang lainnya, Chen Yingsheng merasa semakin gelisah, teringat kejadian abu beterbangan 2 bulan sebelumnya. Saat masa pelatihan berakhir, Meng Sueyun dan yang lainnya merasa aneh dan bingung karena iblis Yin Yang Zheng Rui, Zhu Yingliang, Zhao Yu, dan yang lainnya belum muncul. Pada saat itu, seorang murid tiba-tiba berteriak, "Ada yang keluar." Semua orang menoleh dan melihat sesosok samar menerobos kabut tebal, terbang ke arah mereka. Namun, ketika mendekat, mereka menyadari bahwa itu adalah Yang Xiaotian. Melihat Yang Xiaotian, momen kegembiraan Chen Yingsheng pun sirna. Setelah keluar, Yang Xiaotian menunggu bersama yang lainnya. Pada akhirnya, waktu pelatihan berakhir. Tidak ada keajaiban terjadi, Zheng Rui, Zhu Yingliang, dan 8 orang lainnya tidak keluar. Melihat ini, ekspresi Chen Yingsheng berubah muram, begitu pula para tetua lainnya. Jika murid lain tidak muncul, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, yang hilang termasuk Zhu Yingliang dari keluarga Zhu, Zhao Yu dari keluarga Zhao, dan iblis Yin Yang Zheng Rui. Namun, haruskah mereka terus menunggu? Menurut peraturan Akademi Suci, setelah masa pelatihan berakhir, mereka harus kembali. Ayo kembali. Chen Yingsheng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, lalu mengeluarkan pesawat ruang angkasa dan memimpin para murid kembali ke Akademi Suci Dao Surgawi. Seperti sebelumnya, Yang Xiaotian terus mengusir Chaos Demon Hall di belakang mereka. Meskipun nilai kontribusi dan peringkat akan dihitung setelah kembali, banyak murid sekte dalam di pesawat luar angkasa Akademi Suci mulai bertanya tentang poin satu sama lain. Seorang murid perempuan bertanya kepada Meng Sueyun tentang poinnya, "Kakak Meng, kamu pasti sudah mencetak setidaknya 20.000 poin kali ini, kan?" Tatapan semua orang tertuju pada Meng Sueyun, dan Chen Yingsheng serta penatua lainnya juga ingin tahu apakah poin Meng Sueyun melebihi 25.000 kali ini. Meng Sueyun melihat semua orang menatapnya dan tersenyum, tampak senang, "Kali ini poinku 31.200 lebih." Apa? Semua orang tercengang mendengar ini. 31.200 lebih. Murid perempuan sebelumnya berkata dengan penuh semangat, "Kakak senior Meng, kau tidak hanya meraih juara pertama, tetapi juga memecahkan rekor pelatihan murid sekte dalam Akademi Suci. Hadiahnya berlipat ganda, 6.000 poin kontribusi." Semua murid mengucapkan selamat kepada Meng Sueyun. Chen Yingsheng dan sesepuh lainnya juga tersenyum. Tak disangka, poin Meng Sueyun kali ini melebihi 30.000. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Bab 1355, apakah kau berpikir kau berada di alam tertinggi? Yang Xiaotian tidak menyadari poin pengalaman Meng Sueyun yang menembus 300.000 kali ini. Dia duduk bersila di dalam ruang rahasia Chaos Demon Hall, memakan buah-buah dewa untuk berkultivasi, berusaha menaikkan seluruh tubuh dewa lainnya ke lapisan ke-23 juga. Setelah tubuh dewa takdir surga primordial dan tubuh surgawi kehidupan tertinggi menerobos ke lapisan ke-23 adalah tubuh surgawi Dao Surgawi. Dengan 3 tubuh surgawi penentang surga yang berhasil menembus lapisan ke-23, pertahanan Yang Xiaotian kembali menguat. Dalam perjalanan kembali ke Akademi Suci Dao Surgawi, Chen Yingsheng tidak sabar untuk melaporkan kabar baik tentang poin pengalaman Meng Sueyun yang menembus 300.000 kepada Liu Shan. Setelah mendengar bahwa poin pengalaman Meng Sueyun memecahkan rekor Akademi Suci Dao Surgawi, Dekan Liu Zhan juga gembira dan berbagi kabar baik itu dengan para tetua aula. Semua penatua di aula itu sangat gembira. "Sueyun, anak ini, benar-benar nomor 1 di generasi kita di Akademi Suci Dao Surgawi." Seorang tetua tertawa. "Rekor ini mungkin tak akan terpecahkan di masa depan." Seorang tetua keluarga Meng tertawa lalu bertanya, "Din, kapan mereka akan kembali?" "Lusa." Liu Zhan tersenyum. Tetua keluarga Meng tertawa, "Sueyun tidak hanya menembus 300.000 poin, tetapi juga mencapai lebih dari 310.000. Dengan pencapaian seperti itu, saya pikir Akademi Suci kita harus menghadiahinya dengan 60.000 nilai kontribusi dan juga obat ajaib 60 juta tahun." Seorang tetua keluarga Lin yang bersahabat dengan keluarga Meng tertawa, "Menurutku, satu ramuan suci 60 juta tahun terlalu sedikit. Kita harus melapor kepada Tuan Leluhur dan juga memberi hadiah 2 ramuan suci 60 juta tahun untuk benar-benar menunjukkan prestise tertinggi Akademi Suci kita." Namun, para tetua lainnya bergumam dalam hati, apa hubungannya pengobatan suci selama 60 juta tahun dengan prestise tertinggi Akademi Suci? Meskipun beberapa tetua bergumam dalam hati,
tak seorang pun menyuarakan keberatan. Liu Zhan tersenyum, saya akan segera meminta instruksi dari Tuan Leluhur. 2 hari berlalu, pesawat ruang angkasa kembali ke Akademi Suci Dao Surgawi sesuai jadwal. Karena poin pengalaman Meng Sueyun menembus angka 30.000 dan mencapai 31.000 yang mencengangkan, hal itu mengguncang jajaran atas Akademi Suci Dao Surgawi. Banyak tokoh tingkat tua sedang menunggu murid-murid Akademi Suci yang kembali kali ini. Bahkan Liu Zhan pun hadir. Ini adalah pertama kalinya perawatan semacam itu diberikan saat para pengikut sekte dalam kembali dari pelatihan di Akademi Suci. Chen Yingsheng dan murid-murid lainnya juga merasa sangat terhormat. Liu Zhan, melihat Meng Sueyun berjalan turun dari pesawat ruang angkasa, sepertinya melihat dia dari masa lalu. Yang Xiao Tian juga menyingkirkan Chaos Demon Hall, mengikuti di belakang para murid. Meng Sueyun dan para pengikutnya datang menghadap Liu Zhan dan anggota tingkat tinggi lainnya. Salam untuk dekan dan para sesepuh. Liu Zhan menatap Meng Sueyun dan tersenyum gembira. Aku dengar dari tetua Chen bahwa poinmu menembus 31.000. Kau tidak hanya menang pertama dalam pelatihan tetapi juga memecahkan rekor Akademi Suci kita. Saya sudah meminta instruksi dari Tuan Leluhur sehari sebelum kemarin. Sebagai penghargaan atas prestasimu, Tuan Leluhur dan Akademi Suci kami, selain memberimu hadiah 60.000 nilai kontribusi, juga akan memberimu 2 obat suci 60 juta tahun. Para murid di tempat kejadian menjadi bersemangat. Meng Sueyun gembira dan tersenyum, terima kasih, dekan dan Tuan Leluhur. Liu Zhan menjabat tangannya sambil tersenyum, kalau begitu, mari kita semua keluarkan token identitas mereka untuk menghitung poin dan menentukan peringkat pelatihan mereka. Sesuai permintaan, Meng Sueyun dan para pengikutnya mengeluarkan token identitas mereka untuk menghitung poin. Yang pertama dihitung adalah Meng Sueyun, dan seperti yang dikatakannya, poinnya mencapai 31.200 lebih, tepatnya 31.291. Mendekati 31.300. Liu Zhan dan para petinggi tentu saja semakin gembira melihat hal ini. Namun di tengah kebahagiaan mereka, Liu Zhan menyadari ketidakhadiran Zheng Rui, Zhu Yingliang, dan Zhao Yu di antara kerumunan, dan dia merasa sedikit menyesal. Dalam perjalanan pulang, Chen Yingsheng telah melaporkan masalah mengenai anak iblis Yin Yang Zheng Rui kepadanya. Akademi Suci, keluarga Zhu, dan keluarga Zhao telah mengirim orang ke Pegunungan Iblis, tetapi belum ada berita. Setelah menghitung poin Meng Sueyun, mereka mulai menghitung poin murid tingkat atas lainnya di Sekte Dalam. Meskipun beberapa pengikut Sekte Dalam memiliki kinerja luar biasa selama pelatihan ini, sayangnya, tidak ada yang bisa melebihi 25.000 poin. Karena Yang Xiao Tian memiliki tingkatan terendah dan merupakan orang terakhir yang bergabung dengan Akademi Suci Dao Surgawi, poinnya dihitung terakhir. Yang Xiao Tian, giliranmu, seorang murid keluarga Meng tertawa, tentunya poinmu tidak melebihi 10.000, kan? Semua orang terkekeh. Yang Xiao Tian melirik murid keluarga Meng, lalu menyerahkan token identitasnya kepada sesepuh lain di samping Chen Yingsheng. Sang sesepuh menerima token identitas Yang Xiao Tian. Awalnya acuh tak acuh, tetapi ketika kekuatan jiwa sucinya memasuki token identitas Yang Xiao Tian dan melihat titik-titik Yang Xiao Tian, matanya terbelalak kaget, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan, tidak dapat dipahami. Seluruh tubuhnya gemetar. Melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan si tetua, semua orang menjadi bingung. Penatua Yan, ada apa? Liu Zhan juga bertanya dengan bingung. Penatua Yan gemetar dan berkata, tidak mungkin. Mustahil. Semua orang bahkan semakin bingung. Liu Zhan melangkah maju dan mengambil token identitas Yang Xiao Tian dari Penatua Yan. Ketika kekuatan jiwa sucinya memasuki token identitas Yang Xiao Tian dan melihat poin-poin Yang Xiao Tian, dia pun dipenuhi keterkejutan, bernapas dengan cepat, 134.000. 134.000. Seluruh tubuh semua orang bergetar. 134.000. Chen Yingsheng tergagap. Tetua keluarga Meng, tanpa menghiraukan statusnya, bergegas maju untuk merebut token identitas dari tangan Liu Zhan, sambil mengamati poin-poin Yang Xiao Tian, lalu juga gemetar, sama-sama tidak dapat dipahami, sama-sama tidak dapat dipercaya. Banyak anggota tingkat tinggi juga memeriksa token identitas Yang Xiao Tian untuk mencari poin, semuanya gemetar, tidak percaya, tidak dapat mempercayai. Akhirnya, setelah Chen Yingsheng memeriksanya, dia berkata dengan tak percaya, ini tidak mungkin nyata. Dia memelototi Yang Xiao Tian, beraninya kau memalsukan. Bukan hanya dia, tetapi semua tetua Akademi Suci tidak dapat mempercayainya.
Jika Yang Xiaotian mencetak lebih dari 20.000 poin atau bahkan 25.000, meskipun mengejutkan, itu masih bisa dibilang cukup bisa diterima, tetapi 134.000. Angka itu sungguh absurd, sampai-sampai tidak bisa diterima dan tidak bisa dipercaya. Katakan, bagaimana kau memalsukan? Chen Yingsheng berteriak dengan marah pada Yang Xiaotian, kau tahu akibat dari memalsukan. Jika dipalsukan, bukan saja poin pelatihannya akan dibatalkan, tetapi juga akan ada hukuman berat, yaitu menggandakan hadiah kontribusi bagi yang melanggar 30.000 poin, sedangkan pemalsuan akan berujung pada pengusiran langsung dari Akademi Suci Dao Surgawi. Bahkan di masa depan, tinggal di dunia Akademi Suci tidak akan diizinkan. Yang berarti dikeluarkan secara langsung. Pemalsuan. Yang Xiaotian menatap Chen Yingsheng yang geram, lalu tersenyum dingin. Aku tidak tahu bagaimana caranya memalsukan poin-poin pelatihan ini. Tolong, beritahu aku cara memalsukan. Ada batasan dalam token identitas, yang membuat pemalsuan menjadi mustahil. Jika dipalsukan, token identitas tidak akan memiliki poin sama sekali. Wajah Chen Yingsheng memerah, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu memalsukan, sama sekali tidak mungkin bagimu untuk memiliki 134.000 poin. Apakah kau pikir kau adalah alam tertinggi? Bab 1356, apakah Anda meragukan keputusan Tuan Leluhur? Bahkan untuk alam tertinggi, mustahil untuk mendapatkan poin setinggi itu. Patriark keluarga Zhao sangat marah. Memang, seperti yang dikatakannya, bahkan banyak ahli dari lapisan pertama tertinggi dan bahkan lapisan kedua tertinggi yang berpartisipasi dalam ujian murid sekte dalam tidak mungkin memiliki titik setinggi itu. Itu 1.340.000 poin. Jumlahnya lebih dari 4 kali 30.000. Yang lain merasa sulit melampaui 30.000. Saat para patriark lainnya hendak berbicara, Liu Zhan menyela, baiklah. Cukup. Semua orang terdiam. Liu Zhan merenung, semuanya tetap di sini, aku akan berbicara dengan Tuan Leluhur. Lagi pula, pendapat Yang Xiaotian sangat tinggi, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia harus berkonsultasi dengan leluhur lagi. Sebelum pergi, Liu Zhan menatap Yang Xiaotian dengan tatapan rumit. Hanya dia yang tahu arti ungkapan rumit ini. Semua orang menyaksikan Liu Zhan pergi, saling memandang, dan banyak yang berbisik di antara mereka. Meng Shuiyun di antara kerumunan juga menatap Yang Xiaotian dengan curiga, sama seperti orang lain, dia tidak percaya persidangan Yang Xiaotian bisa menghasilkan 1.340.000 poin. Angka ini mengejutkan. Liu Zhan bergegas menuju ke rumah Gua Mo Wuj dengan kecepatan tercepat, memberi tahu Mo Wuj tentang poin-poin Yang Xiaotian. Apa? 1.340.000 poin. Mo Wuj melompat dari tempat duduknya, penuh keterkejutan, berikan aku token identitas anak itu. Cepat. Liu Zhan segera menyerahkan token identitas Yang Xiaotian kepada Mo Wuj. Mo Wuj dengan bersemangat memeriksanya. Melihat 1.349.065 poin, dia tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya, itu benar-benar, 1.340.000. Dan jumlahnya bahkan lebih dari 1.345.000. Akan tetapi, bagaimana mungkin seseorang di alam Kaisar Surgawi bisa memiliki titik setinggi itu? Itu tidak dapat dimengerti, benar-benar tidak dapat dimengerti. Dia telah memeriksa kekuatan tempur Yang Xiaotian, yang mampu bertempur melintasi 10 alam kecil, sangat mengerikan, tetapi bahkan dengan kekuatan tempur yang begitu hebat, secara teori, mustahil untuk memburu tempat yang begitu tinggi. Tuan Leluhur, apa pendapatmu? Liu Zhan bertanya melihat Mo Wuj terdiam lama. Mo Wuj tersadar dan berkata, setiap token identitas pengikut sekte dalam diberkati oleh leluhur kuno Akademi Suci, benarkan? Baik, Tuan Leluhur. Liu Zhan segera menjawab, setiap token identitas murid dalam diberkati oleh 10 leluhur kuno. Jadi, menurutmu siapapun bisa berpura-pura? Tanya Mo Wuj. Liu Zhan tersadar, ragu-ragu, tapi, ini 1.340.000 poin. Meskipun sulit dipahami, karena tidak bisa dipalsukan, kita harus bertindak sesuai aturan Akademi Suci. Mo Wuj berkata, Akademi Suci menetapkan bahwa murid sekte dalam yang melampaui 30.000 poin dalam ujian akan menerima 6.000 poin kontribusi sebagai hadiah. Liu Zhan mengerti maksud Mo Wuj. Yang Xiaotian dan Meng Shuiyun keduanya melampaui 30.000 poin, jadi hadiah mereka berlipat ganda. Sedangkan untuk 2 obat surgawi 60 juta tahun sebelumnya, semuanya diberikan kepada Yang Xiaotian, kata Mo Wuj. Lagi pula,
Tempat pertama sekarang bukanlah Meng Shuiyun, melainkan Yang Xiaotian. Silakan, kata Mo Wuch. Baik, Tuan Leluhur. Liu Zhan melesat pergi. Saat semua orang menunggu dengan tidak sabar, Liu Zhan kembali ke tempat kejadian. Kerumunan orang mendekat. Liu Zhan melirik Yang Xiaotian, lalu berkata kepada semua orang, Tuan Leluhur berkata bahwa batasan pada token identitas semua murid sekte dalam diberkati oleh 10 leluhur kuno dari Akademi Suci. Tidak ada yang bisa memalsukan poin. Semuanya ditangani sesuai aturan Akademi Suci. Karena Yang Xiaotian dan Meng Shuiyun sama-sama melampaui 30.000 poin, hadiah mereka berlipat ganda, masing-masing menerima 6.000 poin kontribusi. Namun, kali ini, Yang Xiaotian berada di urutan pertama, jadi dia menerima hadiah tambahan 2 obat surgawi 60 juta tahun. Mendengar pengumuman Liu Zhan, kerumunan menjadi gempar. Ini tidak adil, teriak leluhur keluarga Zhao dengan marah setelah mendengarnya, Yang Xiaotian hanyalah seorang kaisar surgawi, bagaimana mungkin dia diberi 2 obat surgawi 60 juta tahun. Meng Shuiyun juga mengerutkan kening, dalam perjalanan, kepala keluarga telah memberitahunya bahwa dia akan diberi hadiah tambahan 2 obat surgawi 60 juta tahun, tetapi sekarang diberikan kepada Yang Xiaotian. Leluhur keluarga Zhao lainnya juga berkata, meskipun token identitas pengikut sekte dalam diberkati oleh 10 leluhur kuno, siapa yang bisa menjamin Yang Xiaotian tidak bisa memalsukannya? Wajah Liu Zhan menjadi gelap, apakah kau mempertanyakan keputusan Tuan Leluhur? Leluhur keluarga Zhao ragu-ragu, saya tidak punya niat untuk mempertanyakan Tuan Leluhur. Karena tidak ada yang bisa membuktikan Yang Xiaotian memalsukannya, masalah ini diselesaikan sebagaimana adanya, pungkas Liu Zhan dengan tegas. Meski begitu, masih banyak yang merasa tidak adil. Melihat Liu Zhan memberikan 2 obat surgawi berusia 60 juta tahun itu kepada Yang Xiaotian, banyak murid menatap Yang Xiaotian seakan-akan wanita mereka telah diambil. Yang Xiaotian mengabaikan tatapan mereka dan berkata kepada Liu Zhan, terima kasih, Dekan. Liu Zhan mengangguk sambil tersenyum, teruslah bekerja keras, semoga kamu segera mencapai alam leluhur surgawi. Baiklah, Yang Xiaotian tersenyum, aku pasti akan menerobos ke alam leluhur surgawi dalam 10 tahun. Mendengar Yang Xiaotian mengatakan dia akan menerobos ke alam leluhur surgawi dalam waktu 10 tahun, anggota keluarga Meng dan banyak lainnya secara refleks mencibir, bahkan Liu Zhan pun tersenyum canggung. Saat Yang Xiaotian bergabung dengan Akademi Suci Dao Surgawi, dia baru berada di puncak tahap awal lapisan ke-10 Kaisar Surgawi. Sudah berapa lama ini? Kalau tidak ada yang lain, Dekan, aku pergi dulu, kata Yang Xiaotian. Ia harus menyelesaikan misi buah surgawi 7 warna iblis, mendapatkan obat dewa 70 juta tahun, dan memasuki alam rahasia pedang untuk berkultivasi. Liu Zhan tertawa, apakah kamu sedang memikirkan leluhur Meng? Dia menyebut Meng Bingsui sebagai leluhur Meng. Karena Meng Bingsui merupakan leluhur kehormatan Akademi Suci Dao Surgawi, banyak yang memanggilnya leluhur Meng. Yang Xiaotian tidak menjelaskan, membungkuk, dan pergi melalui udara. Saat Yang Xiaotian pergi, semua orang di tempat kejadian juga pergi satu demi satu, meskipun dengan ekspresi sedikit lesu. Setelah Yang Xiaotian pergi, ia langsung terbang ke aula misi. Setibanya di sana, ia langsung menuju konter misi dan mengeluarkan 4 buah surgawi 7 warna iblis, menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan tugas buah surgawi 7 warna. Tetua lain menerima Yang Xiaotian, dan ketika melihat 4 buah surgawi 7 warna iblis di atas meja, ia sangat terkejut. Tugas pengobatan Dewa 70 juta tahun itu adalah tugas tingkat 7, dan sudah bertahun-tahun belum selesai. Ia tak percaya Yang Xiaotian telah menyelesaikan tugas tingkat 7. Apakah tugas 7 tingkat ini benar-benar dilakukan olehmu? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah aku menyelesaikannya atau tidak, itu bukan urusanmu, kata Yang Xiaotian. Menurut peraturan Akademi Suci, selama Anda mengumpulkan buah surgawi 7 warna iblis, tidak masalah jika kekuatan lain digunakan, juga tidak perlu melapor. Penatua ini adalah seorang ahli dari keluarga Zhao, ekspresinya menjadi gelap, Yang Xiaotian, aku adalah penatua dari aula misi, aku memiliki wewenang untuk mengetahui bagaimana kamu memperoleh buah surgawi 7 warna iblis. Aku mengambilnya dari selangkangan ibumu, kenapa? Apa itu tidak baik? Jawab Yang Xiaotian tanpa ekspresi yang menyenangkan. Bab 1357, semua 23 lapisan. Tetua keluarga Zhao, Zhao Wu, sangat marah hingga wajahnya berubah ungu. Dia menunjuk Yang Xiaotian dengan marah, dengan niat membunuh di matanya, nak,
Jangan berpikir hanya karena tuan leluhur mendukungmu, kami keluarga Zhao tidak akan berani melakukan apapun padamu. Yang Xiaotian telah mendengar kata-kata seperti itu berkali-kali hingga telinganya menjadi kapalan. Apakah aku sudah menyelesaikan misinya? Dia menatap pihak lain dengan acuh tak acuh. Meskipun Zhao Wu berharap ia dapat menghancurkan Yang Xiaotian saat itu juga, ia menahan keinginan untuk membunuh, mencatat penyelesaiannya di papan misi, dan memilih yang kualitasnya paling rendah dari obat dewa yang berusia 70 juta tahun. Melihatnya benar-benar memilih yang kualitasnya paling rendah dari obat dewa yang berusia 70 juta tahun, Yang Xiaotian tidak terkejut. Zhao Wu melemparkan obat dewa berusia 70 juta tahun itu di depan Yang Xiaotian dan kemudian menambahkan 10.000 poin kontribusi ke token identitas Yang Xiaotian. Dia sangat enggan menambahkan 10.000 poin kontribusi itu. Dia juga melemparkan token identitas Yang Xiaotian di depannya, kamu bisa pergi sekarang. Yang Xiaotian menyimpan obat dewa dan token identitasnya, tetapi tidak pergi. Ia malah berkata, aku ingin mengambil misi 7 tingkat lagi. Meskipun ia masih mempunyai satu misi 7 tingkat yang belum selesai, sekarang setelah ia menyelesaikan satu, ia dapat mengambil misi lainnya. Zhao Wu mengerutkan kening. Meskipun tidak senang, ia mengeluarkan 7 misi tingkat itu untuk dipilih Yang Xiaotian. Akhirnya, Yang Xiaotian memilih Tanah Pemakaman Surgawi dari 7 misi tingkat. Misi Tanah Pemakaman Surgawi ini adalah memasuki Tanah Pemakaman Surgawi, Laut Guntur yang memusnahkan, untuk mengambil mutiara kepunahan Guntur. Selama dia mendapatkan satu mutiara kepunahan Guntur, misinya akan dianggap selesai. Ia bermaksud memasuki Tanah Pemakaman Surgawi untuk menemukan lautan Guntur pemusnah untuk menghancurkan susunan besar di dalam zirah surgawi Yin Yang, jadi ia sebaiknya menyelesaikan misi ini di sepanjang jalan. Zhao Wu melihat Yang Xiaotian memilih Tanah Pemakaman Surgawi yang paling sulit dan menyeringai dingin. Di matanya, memilih misi Tanah Pemakaman Surgawi benar-benar mencari kematian. Yang Xiaotian, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu, kau masih punya satu misi 7 tingkat yang belum selesai, kata Zhao Wu. Menurut aturan akademi, jika kau tidak bisa menyelesaikan misi 7 tingkat dalam 100 tahun, poin kontribusimu akan dikurangi. Terima kasih, Tetua Zhao, atas pengingatnya, kata Yang Xiaotian. Kalau saja Anda tidak mengingatkan saya hampir lupa. Apakah Yang Xiaotian lupa? Tentu saja tidak. Melihat kepergian Yang Xiaotian, Zhao Wu mendengus dingin. Yang Xiaotian meninggalkan aula misi dan kembali ke rumah guanya. Akan tetapi, saat kembali ke rumah gua, dia tidak melihat Meng Bingsui. Yang Xiaotian bertanya kepada Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming, hanya untuk mengetahui bahwa Meng Bingsui baru saja keluar, berkata dia menemukan sesuatu yang dapat menekan kendali gelap dalam dirinya dan perlu pergi untuk sementara waktu. Tuan muda sedang berlatih di pegunungan iblis saat itu, dia tidak menyuruhnya untuk tidak khawatir. Jangan khawatir, dengan kekuatan Nona Meng, dia akan baik-baik saja, kata Jiang Tua. Yang Xiaotian mengangguk, lalu bertanya apakah Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming telah menemukan berita tentang naga kesengsaraan, kegelapan, 3 leluhur klan panjang kekosongan besar, dan prasasti pedang Dao Surgawi Gao Yi. Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming menggelengkan kepala, mengatakan mereka belum mendengar berita apapun. Namun akhir-akhir ini, dunia Akademi Suci dihebohkan dengan rumor tentang munculnya seorang murid dari klan jahat, kata Jiang Tua. Klan jahat. Yang Xiaotian terkejut. Leluhur klan jahat adalah penguasa segala kejahatan. Ya, bukan hanya klan jahat, klan janin iblis juga muncul. Kata Jiang Tua, ekspresinya serius. Klan janin iblis. Yang Xiaotian terkejut. Klan janin iblis juga merupakan klan yang sangat menakutkan. Leluhur klan janin iblis, dikenal sebagai iblis 10.000 iblis, sama terkenalnya dengan penguasa segala kejahatan dan penguasa iblis Yin Yang. Konon katanya, dengan sekali hembusan nafas, iblis 10.000 iblis mampu menanamkan benih iblis di dalam dirimu yang akan berkembang menjadi janin iblis, yang akan terus-menerus melahap darah, daging, bahkan tulang, dan jiwamu. Semua tokoh terkemuka berubah warna ketika berbicara tentang klan janin iblis. Klan jahat dan klan janin iblis tidak akan datang dengan mudah ke dunia, namun sekarang keduanya muncul secara bersamaan. Apakah kita tahu mengapa klan jahat dan klan janin iblis datang ke dunia? Tanya Yang Xiaotian. Ada yang bilang mereka mencari prasasti pedang Dao Surgawi milik Tuan Gao Yi di Jurang Pedang, ada pula yang bilang mereka ke sini untuk perang Myriad Domains, jawab Dewa Pengobatan King Ming.
Yang Xiao Tian terkejut. Klan jahat dan klan janin iblis juga mencari prasasti pedang Dao Surgawi. Mungkinkah ada rahasia lain yang tersembunyi di dalam prasasti pedang Dao Surgawi itu? Sepertinya aku harus mempercepat pencarian prasasti pedang Dao Surgawi itu, aku tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan klan jahat dan klan janin iblis. Jika benda itu jatuh ke tangan penguasa segala kejahatan dan iblis 10.000 iblis, tidak ada harapan untuk mengambilnya kembali dari mereka. Beberapa saat kemudian, Jiang Tua dan Dewa Pengobatan King Ming pergi. Yang Xiao Tian berpikir sejenak, lalu mengeluarkan salah satu obat roh berusia 60 juta tahun dan mulai berkultivasi. Obat roh 60 juta tahun ini adalah salah satu dari dua obat roh yang dihadiahkan Liu Zhan kepadanya sebagai peringkat teratas dalam pelatihan saat ini, bunga waktu. Menyempurnakan bunga waktu ini dapat meningkatkan tubuh surgawi abadinya hingga 23 lapisan. Yang Xiao Tian duduk bersila di dalam rumah gua, menjalankan teknik kultivasinya untuk terus menyempurnakan bunga waktu yang berusia 60 juta tahun. Kekuatan obat bunga waktu terus-menerus diubah menjadi kekuatan kedewaan, dan seluruh tubuh Yang Xiao Tian memancarkan kecemerlangan waktu abadi. Sementara Yang Xiao Tian menyempurnakan bunga waktu, Meng Sueyun duduk di rumah guanya untuk berkultivasi, tetapi merasa gelisah. Memikirkan dua ramuan spiritual berusia 60 juta tahun yang seharusnya miliknya, tetapi diberikan kepada Yang Xiao Tian, ia merasa tidak nyaman. Dalam perjalanan kembali ke Akademi Suci dari Pegunungan Iblis, banyak murid memberi selamat kepadanya karena memecahkan rekor akademi dan memperoleh tempat pertama, tetapi kini wajahnya benar-benar malu. 1.349.065, bacanya. Dia masih tidak percaya poin kontribusi Yang Xiao Tian itu nyata. Waktu berlalu. Beberapa bulan berlalu saat Yang Xiao Tian menyempurnakan bunga waktu. Seperti yang diharapkannya, setelah memurnikan bunga waktu ini, tubuh surgawi abadinya berhasil menembus hingga 23 lapisan. Dari 8 tubuh surgawi, 4 diantaranya telah menembus 23 lapisan. Hanya tubuh surgawi alam semesta primordial, tubuh surgawi asal, tubuh surgawi kekacauan, dan tubuh surgawi naga primordial yang belum menerobos. Setelah itu, dia tidak berhenti dan mengeluarkan obat roh 60 juta tahun kedua yang dihadiahkan Liu Zhan kepadanya, terus mengonsumsi dan memurnikannya. Obat roh kedua yang berumur 60 juta tahun ini berjenis kekacauan. Dengan demikian, setelah menyempurnakan pengobatan roh kekacauan yang berusia 60 juta tahun ini, tubuh surgawi kekacauannya juga telah menembus hingga 23 lapisan. Yang Xiao Tian tidak pergi ke alam rahasia pedang untuk memahami prasasti pedang Dao Surgawi, ia bermaksud melatih tubuh surgawi alam semesta primordial, tubuh surgawi asal, dan tubuh surgawi naga primordial semuanya hingga 23 lapisan sekaligus. Setelah semua tubuh surgawi menembus 23 lapisan dan dia memadatkan 15 istana kehidupan, dia akan menerobos ke alam leluhur surgawi. Beberapa tahun kemudian berlalu, Yang Xiao Tian akhirnya melatih tubuh surgawi alam semesta primordial, tubuh surgawi asal, dan tubuh surgawi naga primordial semuanya hingga 23 lapisan. Hari-hari ini, dia terus-menerus mengasah kekuatan sucinya, selalu menekan wilayah kekuasaannya tanpa menerobos ke alam leluhur surgawi. Dengan seluruh tubuh surgawi terlatih hingga 23 lapisan, ia telah mencapai puncak lapisan ke-10 Kaisar Surgawi, yang tidak dapat ditekan lagi. Maka dari itu, Yang Xiao Tian berencana untuk meninggalkan Akademi Suci, mencari tempat tak berpenghuni, memadatkan 15 istana kehidupan, dan mencoba menerobos ke alam leluhur surgawi. Bab 1358, Aku akan mengambil langkahmu. Tepat saat Yang Xiao Tian meninggalkan rumah gua dan hendak meninggalkan Akademi Suci, dia melihat banyak pengikut sekte dalam bergegas menuju aula utama dengan ekspresi marah. Melihat ekspresi marah para pengikut sekte dalam dari Akademi Suci Dao Surgawi, Yang Xiao Tian tak dapat menahan rasa penasarannya. Orang-orang dari Akademi 100 Orang Suci telah tiba, Deng Feitian dari Akademi 100 Orang Suci itu terlalu sombong, dia tidak hanya melukai kakak senior Yu Hao, tetapi dia juga melukai kakak senior Liu Guang. Dia bahkan mengklaim bahwa tidak ada murid sekte dalam dari Akademi Suci Dao Surgawi kita yang dapat menahan 10 pedang darinya. Dia berkata bahkan kakak senior Meng tidak dapat menahan 10 pedang darinya. Mendengarkan diskusi di antara para pengikut sekte dalam Akademi Suci Dao Surgawi, Yang Xiao Tian terkejut. Di alam bawah, Akademi Suci Dao Surgawi tidak dominan sendirian. Selain Akademi Suci Dao Surgawi, ada 3 Akademi Suci besar lainnya. Fondasi dari 3 Akademi Suci besar lainnya tidak kalah dengan fondasi Akademi Suci Dao Surgawi. Namun,
3 akademi suci besar lainnya terletak cukup jauh dari Akademi Suci Dao Surgawi. Tidak disangka bahwa seorang murid dari Akademi 100 Orang Suci telah tiba. Kakak Meng sudah bergegas keluar dari rumah guanya dengan marah. Pasti dia akan bertarung hebat dengan Deng Feitian. Menurutmu siapa yang akan menang, kakak senior Meng atau Deng Feitian? Kelompok pengikut sekte dalam bubar dalam diskusi. Yang Xiaotian berpikir sebentar dan juga terbang menuju ke arah aula utama. Dia ingin bertemu dengan murid-murid dari 100 Science Academy. Sedangkan untuk meringkas 15 istana kehidupan tertinggi dan menerobos alam leluhur surgawi, itu bukanlah hal yang mendesak karena tidak akan memakan banyak waktu. Saat Yang Xiaotian terbang menuju aula utama, Meng Sueyun juga menuju ke sana. Ketika Yang Xiaotian hendak mencapai aula utama, dia melihat Meng Sueyun datang dari udara dari jauh, mengenakan gaun putih salju seperti biasanya dan diikuti oleh sekelompok besar pengikut sekte dalam. Setelah mendengar bahwa murid dari Akademi 100 Orang Suci, Deng Feitian, telah mengalahkan Yu Hao dan Liu Guang, seraya mengklaim bahwa tidak ada murid dari Akademi Suci Dao Surgawi yang sanggup menahan 10 pedang darinya, Meng Sueyun pun bergegas menuju aula utama dengan aura yang mencengangkan. Saat dia mendekati aula utama, dia melihat Yang Xiaotian dan mendengus dingin sebelum memasuki aula utama bersama yang lainnya. Tampaknya dia tidak begitu disukai oleh Meng Sueyun. Yang Xiaotian juga melangkah ke aula utama. Saat memasuki aula utama, dia melihat aula itu telah dipenuhi pejabat tinggi dari Akademi Suci Dao Surgawi dan Akademi 100 Orang Suci. Semua pejabat tinggi dari Akademi 100 Orang Suci mengenakan jubah perang 100 Orang Suci yang dibuat khusus, memancarkan aura agung. Liu Zhan, Dekan Akademi Suci Dao Surgawi, duduk di kursi utama, sedangkan di hadapannya adalah Dekan Akademi 100 Orang Suci. Dekan Akademi 100 Orang Suci adalah seorang lelaki tua kurus dengan mata kecil seperti kacang hijau. Di tengah aula besar itu berdiri seorang pemuda yang luar biasa tinggi, tak diragukan lagi, dia adalah Deng Feitian, dan di sampingnya berbaring beberapa murid dari Akademi Suci Dao Surgawi. Murid-murid ini tampaknya kalah dari Deng Feitian. Liu Zhan, yang duduk di kursi utama, tampak hikmat. Yu Hao, Liu Guang, dan yang lainnya termasuk di antara 10 murid sekte dalam teratas, tetapi mereka hampir tidak mampu bertahan satu langkah pun melawan Deng Feitian. Dia telah mendengar bahwa seorang murid yang sangat berbakat, Deng Feitian, muncul dari sekte dalam Akademi 100 Orang Suci, dan kini menyadari bahwa Deng Feitian jauh lebih luar biasa daripada yang dibayangkan. Dekan Akademi 100 Orang Suci tersenyum pada Liu Zhan dan berkata, "Dekan Liu, muridku kurang bijaksana dalam tindakannya, mohon maafkan dia." Meskipun di permukaan dia meminta maaf, kata-katanya mengandung nada arogansi. Liu Zhan melirik luka-luka Yu Hao, Liu Guang, dan yang lainnya, lalu berkata, "Dalam pertarungan ilmu pedang, tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan terluka." Setelah murid-murid Akademi Suci Dao Surgawi membawa Yu Hao dan yang lainnya pergi, Deng Feitian mengamati murid-murid Akademi Suci Dao Surgawi. Tangan kirinya di belakang punggungnya dan tangan kanannya terulur, memberi isyarat menantang, "Apakah ada murid Akademi Suci Dao Surgawi yang lain yang bersedia melawanku? Terimalah aku." Deng Feitian menekankan kata-katanya. "Apa? Tidak adakah murid dari Akademi Suci Dao Surgawi yang berani melawanku?" Deng Feitian melanjutkan dengan senyum mengejek, auranya tak tergoyahkan. Omong kosong. Mendengar ini, seorang murid dari Akademi Suci Surgawi Dao tidak dapat menahan amarahnya dan berkata, "Kakak senior Meng kita belum bertindak, begitu dia bertindak, dia akan membuatmu memuntahkan gigi anjing." Meng Sueyun yang baru saja tiba melangkah keluar dari kerumunan. Semua mata tertuju pada Meng Sueyun. Para pengikut Akademi Suci Dao Surgawi menatap Meng Sueyun dengan wajah penuh kekaguman, terutama para pengikut laki-laki yang tatapannya membara. Meng Sueyun memegang kedudukan yang tak tergantikan di hati para murid Akademi Suci Dao Surgawi. Wajah Liu Zhan berseri-seri karena harapan melihat Meng Sueyun muncul. Kehadiran Meng Sueyun memberikan rasa tenang pada warga Akademi Suci Dao Surgawi. Mata Deng Feitian berbinar, menatap Meng Sueyun yang mengenakan gaun seputih salju. Ia terkekeh dan berkata, "Ini pasti kakak senior Meng. Namanya semurni salju. Aku akan menghadapimu," kata Meng Sueyun dengan wajah sedingin es. "Kau tamu, lakukanlah." Deng Feitian tersenyum dan berkata, "Kudengar kakak senior Meng terlahir dengan tubuh surgawi mimpi buruk, tak terkalahkan di alam yang sama, mohon beri aku pencerahan." Saat berbicara, ia tak ragu dan langsung mengayunkan pedang surgawinya. Tiba-tiba,
Satu demi satu, kekuatan domain pedang melonjak keluar. Dalam sekejap mata, ada 14 domain pedang. 14 domain pedang tidaklah seberapa, tetapi semua orang terkesima melihat bahwa ke-14 domain pedang Deng Feitian telah mencapai penguasaan puncak. Melihat ke-14 domain pedang Deng Feitian semuanya mencapai penguasaan puncak, semua orang terkejut. Di alam leluhur surgawi, menyempurnakan 14 alam pedang ke alam kesempurnaan sudah sangat mengesankan, tetapi Deng Feitian telah menyempurnakan semuanya ke penguasaan puncak. Sepanjang zaman kuno, bahkan dalam 4 akademi suci agung, mereka yang mampu memurnikan 14 domain pedang hingga ke tingkat penguasaan puncak di alam leluhur surgawi tidak lebih dari segelintir orang. Melihat 14 domain pedang Deng Feitian, wajah elegan Meng Shuiyun berubah warna saat dia menghadapi ki pedang yang mendekat, mengaktifkan sepenuhnya kekuatan tubuh surgawi mimpi buruknya. Seketika langit dan bumi menjadi gelap. Aula besar itu diselimuti kegelapan tak berbatas. Kegelapan ini berbeda dengan kegelapan biasa, memberikan sensasi ketanyaan yang amat sangat, semua orang merasa seakan-akan memasuki alam mimpi. Inilah aspek yang mengerikan dari tubuh surgawi mimpi buruk, bila dikembangkan hingga ekstrim, ia dapat menjebak orang dalam mimpi tak berujung, selamanya dalam keadaan tidur. Namun, saat Meng Shuiyun mendorong tubuh surgawi mimpi buruknya hingga batas kemampuannya, tiba-tiba, serangan pedang Deng Feitian mengubah momentumnya, dan ki pedang menembus alam mimpi buruknya, terus menyerangnya. Meng Shuiyun menghindar dengan panik, sambil mengayunkan pedang sucinya. Meski begitu, dia dalam kondisi kacau balau. Di bawah pedang Ki Deng Feitian, alam mimpi buruk yang dibentuk oleh tubuh surgawi mimpi buruk Meng Shuiyun telah hancur, aula besar dikembalikan ke keadaan semula, semua orang melihat dan menyaksikan Meng Shuiyun didorong oleh pedang Ki Deng Feitian ke sudut aula besar. Melihat Deng Feitian memaksa Meng Shuiyun ke sudut aula besar hanya dengan satu pedang, ekspresi semua orang berubah. Meskipun Meng Shuiyun tidak terluka, dari pertarungan tadi, dia jelas bukan tandingan Deng Feitian, dan apakah dia sanggup menahan 10 gerakan masih belum pasti. Harapan Liu Zhan pupus melihat hal ini. Pada saat ini, Deng Feitian mengayunkan pedangnya lagi, langit dan bumi bergemuruh, dan kekuatan 9 surga yang menakjubkan turun dari Vault of Heaven. Sebelumnya, pedang pertama Deng Feitian tidak memicu kekuatan 9 surga, tetapi sekarang dengan pedang keduanya, ia mengaktifkan tubuh pedang 9 surga, memanggil kekuatan 9 surga. Pedang Ki yang cemerlang, membawa kekuatan 9 surga yang menakjubkan, menyerbu ke arah Meng Shuiyun.